Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini channel kita Kreatif Info bisa bersilaturahmi dengan Pak John, dengan Sam. Makasih Sam ya, udah bersilaturahmi di rumah sama hari ini. Apa kabar Pak John? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sam? Alhamdulillah sehat. Makasih udah diundang Bang Pema ya. Iya. Oh ya, sebelum tanya, boleh diceritakan profil dari Sam dulu, baru Bang John. Sam, ceritakan profil lu Sam. Dalam profil saya ya dulu sedikit, ada sedikit dalam pengalaman, sedikit lah, itu masih belajar gitu kan. Dulu saya pernah penelusuran di tempat di Cimpor, di Seraya gitu kan. Penelusuran itu kan ambil sisi yang positif gitu kan, semua kan ambil hikmahnya gitu kan. Yang lebih lanjutnya ya serahkan kepada guru kita kan. Bang, sebelum Imam tanya, boleh diceritakan profil seorang Bang John? Ke profil saya, sejarah saya dari umur 17 tahun memang saya bidang saya dari antara dua alam, ya, dari antara dua alam. Memang bidang saya dari situ. Jadi banyak orang minta tolong sama saya masalah pengangkatan emas, penarikan duit, menghadirkan benda. Insya Allah nggak pernah saya gagal. Menghadir apa namanya, penarikan Keris, benda-benda antik, pusaka ya. Nama lengkap apa tadi? Bang John? ya Bang John Effendi Damani. Bang John Effendi Damani, dipanggil Pak John ya. Oke. Lanjut Bang. Jadi masalah barang-barang antik sekarang ini kan udah mulai timbul lagi di dunia nyata, di dunia maya ini kan gitu. Jadi sekarang kita membuktikan itu tadi, banyak orang mencari, tapi sebenarnya yang mana yang sebenarnya mencari kan gitu. Nah selama ini mengaku buyer, mengaku caster, dia mencari barang-barang antik yang asli, yang berkodam, tapi sampai sekarang pun barang ada, tasternya itu yang mana yang sebenarnya, dan mana pula lah Pak yang dibilangkan buyer itu yang sebenarnya. Sampai sekarang saya belum mendapatkan. Oh iya Bang, pengalaman nih, kenapa saya Bang, pengalamannya banyak nih Bang, yang ketika penarikan, mana penarikan yang terberat yang Abang rasain? Kalau penarik yang terberat itu bagi saya tidak ada yang saya itu semua kena izin Allah. Tak ada yang dia mau narik duit, mau narik mustika delima, menarik keris, kio, alhamdulillah saya nggak pernah gagal. Apalagi menghadirkan bambu, kadang-kadang bambu belum ada, orang sudah pesan sama saya udah bisa menghadirkan. Oh iya, bambu apa namanya? Bambu petuk. Bambu petuk. Boleh diceritakan mengenai bambu petuk itu asal mulanya itu ini langka nih Bang ya? Dalam sejuta mungkin ada satu gitu kan, dalam sejuta pohon. Coba bisa diceritakan mengenai bambu petuk itu Bang? Kalau bambu petuk itu sebenarnya bambu petuk itu udah ada kian di pokok itu. Cuma kan itu belum, kalau kata orang Jawanya kan belum pulungnya. Ya, Nah, ada pulung. Jadi belum waktunya dia harus bisa melihat kan gitu. Tapi walaupun dia belum ada waktunya, belum bisa melihat, saya bisa menghadirkan dia, membukakan pintu gaibnya itu bisa melihat. Tadi saya dengar juga mengenai apa tadi Bang? Penarikan mustika ya. Kalau mustika itu tidak salah penunggu ya, penunggu dalam sebuah tempat. Tidak salah pengalaman dari Isam di Kampung Tengah ya. Iya. Di Kampung Tengah. Kalau Abang melihat mustika itu, bagaimana awal cerita suatu mustika itu bisa menunggu di sebuah tempat Pak? Sekarang begini, kalau mustika delima itu dia ada terbagi, ada dua. Ya, yang satu ya dari darah yang segumpal di tubuh manusia, diakibatkan manusia itu tadi sering mengamalkan ayat kulhu.
Udah, yang kedua Mm-mm. dari buah delima yang membeku. Mm-mm. Jadi ketika dia membeku menjadi batu, Mm-mm. jatuh dia ke bumi. Mm-mm. Jadi nampaklah sebuah burung tadi ini, Mm-mm. ya. Dilihat dia barang itu antik, dia makan. Mm-mm. Dia bawa dia makan, terbang dia ke hutan. Mm-mm. Ketika dia buang kotoran, jatuhlah barang itu. Tadi datanglah maaf cakapnya orang yang goib tadi ini, si putri tadi, dilihat dia bilang itu cantik, dia masuk ke dalam batu itu. Jadi akhirnya batu itulah berkodam, dikuasai dengan si putri itu tadi. Mm-mm. Itu Itu sejarahnya. awal kisah daripada Mustika. Mustika tuh bang ya. Mm-mm. Karena Mustika Delima itu dari ayat Qul Ahad, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Jadi dal yang 5. Mm-mm. Nah, jadi del 5 katanya. Delima. Mm-mm. Itu sejarahnya. Untuk di Kabupaten Siak ini kan berupa kerajaan nih bang ya. Kental ya, apalagi ada yang berusia ratusan tahun. Kalau pengalaman abang di mana tempat mistik yang auranya kuat itu bang? Kalau di sini, kalau di Kota Siak ini, Hmm. kalau untuk auranya yang kuat itu saya lihat itu di Buang Asmara. Buang Asmara, Sungai Mempura ya? Saya udah pernah masuki ke situ, ya. Saya udah pernah masuki ke situ, saya udah ambil Mustika Delima 1 dari situ. Udah dapat. ada penarikan Udah- gitu udah bang ya? pernah saya menarik ke situ sekali. Mm-mm. Jadi yang kedua kali kan juru kuncinya tidak ngasih, jangan diambil katanya gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilangkan itu makam Buang Asmara, ya itu kita belum tahu 100% itu makam Buang Asmara karena di bawah itu kalau saya lihat itu barang-barang semua. Kalau bagi saya, Penelusuran dari metafisika ya? ya, Makasih bang ya. Sam, sebagai ini apa namanya spiritual muda nih bang untuk di belajar Kabupaten. juga lah. Betul ya. Kan, masih jauh lagi. Masih. Apa pengalamanmu Sam selama dalam penelusuran? Ya sebagai pelusur itu kan tentu yang sering ada penampakan yang warna dalar gitu kan, ya kudu lihat itu ya nampak tapi dalam merasakan, tapi insya Allah lah mohon ridho Allah ya guru kan, itu hal yang tadi yang tidak disangka ya wujud gitu kan, inti dalam keyakinan, inti jangan rasa takut gitu kan, tetaplah wala quwata illa, hanya kekuatan itu hanya kuat dari Allah gitu kan. Ya sering penampakan ya sosok macam genderuwo, macam kuntilanak, itu kan suatu lumrah, sering di mana-mana pun berada sosok itu. Mas, Tapi kita tetap sendirian, tetap Tuhan yang kuat, Tuhan yang Allah, segalanya hanya Allah, itu hanya ciptaan Allah. Dia udah belakang. Rong kali ngombe. Sabot lagi aku di belakang. Jadi bang mengenai saya tertarik mengenai benda-benda pusaka ketepatan orang tua apa namanya kakek buyut saya dulu katanya pernah menjadi prajurit gitu kan. Jadi benda pusakanya tuh ada di rumah berupa tombak. Kalau dalam penelusuran tuh bang, setiap benda mustika tuh apakah ada penunggunya? itu tergantung. Kadang itu namanya peninggalan. Iya, Peninggalan itu tadi kan benda kesayangan, iya, iya. kan gitu. Jadi namanya benda kesayangan, sedikit banyaknya itu awal orang yang masih hidup dulu yang sudah tidak ada, dia tetap menjaga itu karena itu masih sayang dia sama barang itu. Itulah akhirnya jatuhlah namanya kodam, ya. Kodam benda itu tadi. Sebenarnya benda itu kodam itu ada 2. Yang awal pertama kodam si pemilik, ya. Yang kedua si pemilik dulunya mengisi kodam ke dalam benda itu. Jadi akhirnya kodam itu ada 2. Kalau benda yang sudah jadi barang peninggalan ya, dia kodamnya 2. Berarti di situ ada historis sejarahnya ya. Terima kasih bang ya diskusi ringannya nih bang. Jadi saya tahu mengenai dunia penelusuran, dunia apa. Sebelum wawancara ini berakhiri, apa dari Sam dulu, kemudian dari abang untuk apa orang yang apa namanya dalam penelusuran ini apa aja yang harus diperhatikan gitu. Inti gitu ya, pertama yang penelusuran itu ya inti berdoa, mohon ridho Allah gitu kan.
inti segala sesuatu itu kan doa insyaallah itu kan insyaallah hal-hal yang di luar nalar yang sering terjadi itu insyaallah tidak mengganggu kita itu kan inti banyak istighfar selawat nabi segala macam yang asma Allah itu kan jangan lupa dengan bacaan Fatihah segala macam gitu kan inti jangan tetap takut tetap kependirian hanya kuat Tuhan Allah segalanya hanya Allah itu yang ciptaan Allah jangan kita takut terus maju dalam hal-hal yang hal-hal yang kebaikan lah itu kan insyaallah itu kan insyaallah dan lebih guru Ya. lebih paham lagi gitu kan Bang bisa disambungkan dengan pertanyaan sama Bang? Sebenarnya begini, ya, karena banyak kodam yang takut dengan ayat-ayat Allah. Nah, jadi ada yang kita baca dia tidak mau dekat dengan kita, ada. Jadi tidak semua kodam itu paham dengan ayat-ayat Allah dan dekat dengan ayat-ayat Allah. Jadi kalau bahasa Jawanya kita harus permisi dengan bahasa kaki dan yang nimidanya. Kami datang ke situ sehat, kok bisa kita pulang sehat. Iya, adab Nah, jadi alam kita dengan alam mereka itu kan berbeda. Jadi mereka pun punya raja, punya penghulu, punya camat. Jadi kita harus permisi dulu dengan mereka, tidak sembarangan. Itulah yang saya ucapkan ya. Terima kasih untuk wawancara singkat ini Bang. Saya jadi mengetahui di dalam dunia penelusuran jadinya. Makasih Sam, makasih Bang Jan. sama Dem- mungkin demi silaturahmi kita ni berat lagi insyaallah ke depan lagi buat hal-hal kreatif yang positif kan mohon radio doa juga sama guru-guru kita gitu kan Terima kasih kepada Bang Jan dengan Sam. Demikianlah wawancara singkat kami dari Kampung Benteng Hulu, Imam Makwarodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.